Ini dia Samsung seri A paling worth it. Yes, Samsung A33 5G ini bisa melebihi ekspektasi gua karena semua faktor yang kepake setiap harinya dapat peningkatan yang nggak main-main alias sangat-sangat major. Kenapa nggak Samsung A53? Menurut gua rasanya itu rada nanggung, sedangkan untuk A73 ya rasanya kemahalan sih. Jadi langsung aja gua akan bahas semua kelebihan dan kekurangan HP yang satu ini. Make sure kalian nonton sampai habis ya, bestie. Oke, so welcome back to Up To Date Idean Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Perasaan pertama yang paling berasa pas setelah selesai setup HP yang satu ini menurut gua ada di user interface yang berasa dan kelihatan lebih mulus, stabil, nggak patah-patah kayak di Samsung A32 kemarin. Emang sih banyak faktor, kemarin di A32 menggunakan Helio G80, sedangkan sekarang ini menggunakan chipset yang jauh lebih ngebut, One UI 4.1 yang terkenal dengan efisiensinya, dan RAM lebih lega. Bahkan, di HP yang satu ini punya fitur RAM Plus, di mana kapasitas internal storage bisa dipakai sebagai RAM virtual. Dan kerennya lagi, bisa kalian pilih mau RAM-nya di-upgrade dari 2GB, 4GB, sampai 6GB. Iya, jadi kalau misalkan kalian beli varian tertinggi di 8GB, total-total ya HP ini punya RAM 14GB. So far, kalau gue pakai RAM Plus di 4GB aja itu udah lebih dari cukup untuk menghandle aplikasi di background. Multitasking nggak harus sering-sering nunggu loading ulang dan aplikasi yang running di background bisa lebih banyak. Ya intinya user interface di HP ini secara experience bisa sedikit lebih baik ketimbang Samsung A52. Dan yang gua suka, ini gila banget sih sebenarnya. Samsung bisa kasih jaminan software update sampai 4 tahun major OS update plus 5 tahun security patch. Gila, gue nggak ngerti sih. Ini long termnya aman banget, parah. Dan by the way, Samsung juga terkenal dengan rajinnya memberikan software update setiap bulannya. Buktinya gue udah terima 1 kali software update. Ini mantep. Walaupun resolusi di kamera belakang utama HP ini dapat penurunan dari sebelumnya 64 megapiksel sekarang jadi 48 megapiksel aja, tapi gue seneng dengan langkah Samsung yang satu ini. Mereka menggantikan dengan adanya optic image stabilization. Jadi sebanding lah ya trade-off-nya. Sisanya untuk 3 lensa lain ada 8 megapiksel, ultrawide, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir ada 2 megapiksel depth sensor. Jadi lensa depth sensornya itu dapat penurunan resolusi 3 megapiksel juga. Yang nggak gitu signifikan sih. Jadi langsung aja gue akan bahas hasil foto di kondisi daylight. Overall, detailnya itu tajam dengan extra software sharpening yang sangat minim. Jadi ketika di zoom in, tajamnya itu nggak akan pecah kayak cat air, dynamic range-nya bagus, konsistensi highlight memang masih kurang oke, beberapa baik, kadang juga kurang, tapi kebanyakan memang udah bagus, jadi ya nggak terlalu banyak komplain. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya menurut gue distorsi masih agak berasa dan detailnya itu kurang konsisten. Di samping kanan agak kurang tajam atau ya lebih ngeblur, di tengah tajam dan di kirinya juga agak berkurang dengan highlight yang juga kurang bagus. Ya, ini semoga bisa di-fix lewat software update mendatang. Sedangkan untuk kondisi low light, wah, gue surprise. Dynamic range di kondisi sore hari aja udah bagus. Dan bahkan ketika gue coba foto pemandangan atau yang ada lampunya, highlight bisa kelihatan lebih baik, detailnya dapet, warnanya terlihat cukup natural. Walaupun memang seperti ciri Samsung itu ada sedikit sentuhan AI yang nggak bisa kita adjust. Even AI scene optimizer-nya udah kita matiin. Tapi buat kalian yang pengen langsung post di Instagram atau sosial media manapun, kualitas low light-nya ini bisa melebihi ekspektasi gue. Ya mungkin memang karena ada OIS detailnya jadi bisa nambah lebih tajam. Sedangkan untuk kondisi night mode, iya highlight-nya makin berasa, detail bisa sedikit lebih tajam dengan kontras yang tentu juga bisa naik. Intinya untuk kualitas foto di malam hari ataupun siang hari dengan lensa utama, ini bagus, bisa melebihi ekspektasi gue. Karena HP ini menggunakan chipset baru, jadi untuk perekaman video kamera belakangnya bisa support sampai 4K 30fps. Nice, detailnya bisa makin tajam. Dan tentu karena ada kombinasi OIS plus ada campuran sedikit IIS, hasil videonya terlihat stabil, jitternya minim, bahkan ketika gua record di kondisi low light masih bagus, dan noise juga minim.
Tapi saran gue kalau kalian ngincer stabilisasi yang lebih bagus atau ya berasa pengen pakai gimbal, turunin aja ke 1080 30 fps, maka optimal OIS plus IIS-nya itu bisa jauh lebih ke optimize sehingga hasil video benar-benar jitternya minim, tapi sekaligus kualitas videonya itu terlihat benar-benar bagus lah, pokoknya kayak pakai gimbal. Sedangkan untuk lensa ultrawide, ya masih mengandalkan IIS saja yang masih cukup stabil, tapi jangan coba record di kondisi low light karena ya tentu bakalan terlihat lebih gelap dan terlihat lebih grain. Sekarang lanjut untuk kamera depan, gue lagi-lagi surprise karena ternyata support 4K 30 fps. Emang sih untuk kamera depannya itu ya terkesan gimmick karena tidak tersedia IIS, tapi buat kalian yang ngincar detail lebih tajam dan kebetulan punya gimbal, ya bisa diakalin. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya gimbal, turunin aja ke 1080p 30 fps. Lagi-lagi hasil video bakalan stabil, jadi cocok untuk dipakai vlogging. Walaupun memang muka tuh lebih ke zoom in karena ya ada IIS-nya itu tadi. Untuk bahasa desain di HP ini juga sekarang dibuat sama kayak A73, A53. Jadi ya ini bagusnya tidak ada sisi diskriminasi. Semua disamaratain sama Samsung. Tapi kalau menurut gua pribadi, rasanya gue lebih prefer di Samsung A32 kemarin karena dibuat lebih glossy, premium, bentuk kameranya kayak S22 Ultra, dan pinggir kiri kanannya itu masih ada sedikit lengkungan. Beda kayak HP ini berasa lebih ngotak, ngurangin grip, dan jadi memberikan kesan yang lebih tebal. Padahal dalam segi dimensi, ukuran HP ini tuh bisa sedikit lebih tipis ketimbang Samsung A32 kemarin. Dan untuk finishingnya ini lebih berasa kurang mewah aja. Kelihatan banget plastiknya, dan untuk frame ini berasa banget plastiknya kayak kurang mewah aja. Tapi untuk desain memang ini sangat subjektif banget. Gua suka, belum tentu kalian gak suka kan ya. Dan by the way, ada satu fitur yang bener-bener gue suka nih, dan gue yakin juga kalian bakalan suka. Untuk pertama kalinya di Samsung A30 series, HP ini punya fitur IP67 Water and Dust Resistant. Jadi kalau misalkan kena air ataupun dicemplungin di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit, harusnya akan aman. Tapi seperti biasa, jangan dilakukan secara sengaja guys. Chipset baru yang sama kayak A53 5G merupakan langkah yang tepat dari Samsung. Karena buat kalian yang orang-orang suka takut ketinggalan gitu ya, FOMO kan? Ya, HP ini udah support 5G. Jadi kalau misalkan kalian mau gunain HP untuk jangka panjang, kota kalian belum support 5G, nggak masalah. Nanti begitu udah ready, HP-nya juga bisa ikutan siap. Dan buat kalian yang sekarang ini tinggal kotanya udah support 5G, bisa langsung nikmatin. Emang sih sekarang 5G-nya cuma bisa berjalan di SIM utama aja, nggak bisa dual 5G, tapi ya at least bisa support 5G long term bakalan aman. Dan ngomongin soal expansion, HP ini cuma membawa 2 slot aja, yaitu ada 1 slot SIM dedicated dan 1 lagi slot hybrid. Jadi kalian memang mesti milih mau pakai 2 nomor bersamaan dalam 1 HP atau mau pakai 1 nomor plus upgrade pakai micro SD. Ya, tapi ini langkah yang bagus sih karena masih kasih kesempatan untuk milih kan. Fingerprint di HP ini masih menggunakan sensor sidik jari di bawah layar, tapi gue ngerasa dalam segi kecepatan unlock dan akurasinya itu bisa lebih baik ketimbang Samsung A32 kemarin. Ya cukup berasa, bahkan kalau misalkan mau gue adu sama Samsung A53, ini bisa bersaing karena sama ngebutnya. Jadi gue senang, makin kesini sensor sidik jari Samsung juga improve, jadi nggak berasa gimmick dan lebih kepake untuk setiap harinya sih. Ini nih, peningkatan yang paling sering dianggap remeh sama kebanyakan smartphone, yaitu bagian speaker. Dari sebelumnya di Samsung A32 menggunakan single speaker aja, sekarang gue seneng di Samsung A33 udah pakai stereo speaker, yang penempatannya satu ada di bagian earpiece dan satu lagi sama di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Dalam segi kualitas suara, tentu ini bisa jauh lebih kenceng, bassnya bisa lebih berasa, treble-nya bisa lebih berasa, vokal juga lebih dapet. Dan ini masih ada support dari Dolby Atmos juga buat naikin tingkat bass sedikit lebih jedak-jeduk. Jadi buat kalian yang penasaran gimana kualitas suara di HP ini, seperti biasa, pasang earphone ataupun headset kalian dulu, langsung go play di volume 100%, tentunya by my man Lecky Inspired.
Ya, kayak gitu. Walaupun bodi di HP ini bisa sedikit lebih tipis, tapi dalam segi kapasitas baterainya masih sama besarnya di 5000 mAh. Dalam pengujian gue ketika dipakai full intense main Mobile Legend berjam-jam untuk push rank, naik ke Legend 4, terus turun Legend 5, di epic comeback, teman-temannya toxic kok jadi curhat. Sekarang lanjut kita nonton YouTube, terus scrolling Instagram dengan refresh rate 90Hz. Penggunaan data di 60% selular dan 40% Wi-Fi masih bisa tembus screen on time 7 jam 35 menit dengan standby 1 harian lebih. Jadi menurut gua ini masih tergolong awet. Tapi again, untuk penggunaan ya masing-masing lah ya, karena beda pemakaian juga beda power consumption-nya. Oke guys, jadi itu dia peningkatan yang paling berasa, gue seneng dan sangat kepake di Samsung A33. Banyak banget. Tapi seperti biasa, make sure kalian nonton sampai habis karena gue akan kasih tahu kekurangannya juga karena tidak ada smartphone yang sempurna. Langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama. Kalau sebelumnya di Samsung A52 dan A72 mereka menggunakan chipset yang sama, sekarang ini Samsung melakukan hal yang sama tapi di versi Samsung A53 dan A33 menggunakan chipset Exynos 1280 dengan sistem fabrikasi 5 nanometer. Jadi untuk Antutunya ya kurang lebih sama lah ya, bisa nyentuh 400 ribuan. Tapi kan itu hanya angka, gimana ke performance in real life-nya? Well, gue coba main game Genshin Impact, game jutaan umat dengan settingan low plus 30 fps, ternyata cuma bisa dapat di angka 26 aja dan itu masih ada sedikit frame drop. Ketika gue coba naikin ke medium plus 30 fps, ternyata ya nggak sesuai ekspektasi gue sih, karena cuma bisa dapat di angka 19 fps aja dan itu makin sering berasa frame drop. Jadi saran gue kalau misalkan kalian pengen main game Genshin Impact yang playable, turunin aja ke lowest plus 30 fps, maka bisa dapat konstan di angka 30 dengan suhu yang tentu bisa lebih rendah di 42 derajat. Untuk game kedua, Mobile Legends. Dapat settingan ya refresh rate di high dan grafik sayang banget belum bisa ultra, jadi masih nyentuh di high aja. Dan untuk performance in real life-nya ya tentu stabil banget, bisa dapat di angka 59 sampai 60 fps, bahkan ketika lagi ulti rame-rame pun gak berasa dropnya. Dan game terakhir PUBG Mobile, settingannya masih belum bisa smooth extreme ataupun balance ultra, tertinggi cuma di HD high aja, jadi otomatis FPS yang bisa didapetin mentok di 30 aja. Dan untungnya ini masih konsisten dan gyroscope-nya pun lancar karena menggunakan hardware. Ya intinya gue ngerasa karena ini chipset baru jadi masih belum ke-optimize antara Samsung dan para developer. Semoga bisa segera ke-optimize. By the way, semua game tadi yang gue coba itu game optimizing service dari Samsung udah gue matiin, alias gue udah mengaktifkan dimana Samsung udah nggak ngelimit performa di awal game atau di awal-awal pas kita running game lah ya. Oke, cukup disayangkan di bagian penting yaitu layar masih sama menggunakan Infinity U Display alias masih menggunakan water drop notch. Ya mirip-mirip lah ya. Dengan bezel atas dan terutama di bagian bawah dagu itu masih berasa tebal. Kalau misalkan gue compare sama kakaknya Samsung A53 ya kelihatan banget perbedaannya. Tapi dalam segi kualitas layar ini nyaris gak bisa dikomplain. Panel Super AMOLED-nya bagus, vivid, vibrant, resolusi Full HD Plus-nya tajam, brightness-nya bisa support sampai 800 nits yang udah cukup cerah, dan yang paling penting refresh rate masih menggunakan 90Hz yang bikin pengalaman user interface makin mulus. Apalagi dengan kombinasi One UI 4.1 ini ya makin berasa bagus banget. Dan untuk ketahanan layar masih menggunakan Corning Gorilla Glass 5 yang durable. Jadi semoga di next gue berharap Samsung minimal bisa ngurangin bezel bawahnya dan menggunakan punch hole aja sekaligus ngasih free screen protector kali ya, biar enak bisa langsung dipakai gitu. Dalam segi kecepatan charging sebenarnya gue suka banget karena dapat peningkatan yang luar biasa. Dari sebelumnya support di 15 watt sekarang jadi 25 watt yang sama kayak HP-HP flagshipnya mereka. Ya, S-Series sama 25 watt super fast charging. Tapi seperti yang bisa kalian lihat di box penjualan ini udah tipis banget. Jadi otomatis brick charger nggak dapet, yang bikin kalian harus keluar duit ekstra 299.000 kalau mau beli brick charger dari Samsungnya langsung. Dan by the way, ngomongin port, ya ini port jack 3.5 juga hilang. Bener-bener kayak flagship ya, sampai-sampai semua dihilangkan.
So guys, itu dia video review Samsung A33 5G versi channel up to date IDN. Intinya dengan harga yang dibanderol mulai dari 4.699.000, varian 6/128GB. Jelas HP ini sangat gampang bisa gua rekomendasikan ketimbang Samsung A53 kemarin yang bikin masih tentatif. Sekarang ini gue juga masih bingung sih mau rekomendasinya gimana. Tapi kalau ini benar-benar worth it banget. Seri A terbaik yang di launch oleh Samsung. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.